dendam rawa rontek, darah di balik botol jamu. Pasaran Dualas bukanlah tempat bagi mereka yang berhati lemah. Ketika jarum jam baru menyentuh angka 2 dini hari, udara dingin yang menusuk tulang seakan membawa aroma pembusukan yang pekat. Perpaduan antara sayur-sayuran busuk, jeroan hewan dari los jagal, dan pekatnya kabut subuh yang enggan beranjak. Di bawah temaram lampu pijar 5 watt yang berayun di tiup angin, sekerumunan manusia mengadu nasib dengan wajah-wajah kuyu berhias kantung mata hitam. Di sudut paling belakang pasar, nyaris tak terlihat oleh para tengkulak besar, berdiri sebuah warung kayu yang sudah reot, yang tiangnya miring, dimakan rayap dan lapuk oleh rembesan air hujan yang kerap bocor dari atap seng. Di sanalah Yusri menghabiskan separuh hidupnya. Wanita parubaya itu duduk bersimpuh di atas amben bambu. Jemarinya yang kasar, pecah-pecah dan kuning akibat noda kunyit bergerak dengan ritme yang monoton. Satu persatu botol kaca dibersihkannya, lalu ditata ke dalam sebuah bakul bambu anyaman yang sudah menghitam mulai usia. Di dalam botol-botol itu mengalir cairan herba yang dia racik sendiri, kunyit asam, beras kencur, hingga broto wali yang pahitnya menusuk lidah. Bagi Yusri, cairan-cairan itu adalah penyambung nyawa. Di sudut amben yang sama, terbaring Sari, anak perempuan semata wayangnya yang baru menginjak usia 7 tahun. Bocah itu dibungkus selembar tikar pandan lusuh dan kain jarik usang. Nafas Sari terdengar berat, sekali terputus oleh batuk kering yang menyakitkan. Tubuhnya yang kecil diderat demam tinggi sejak 3 hari yang lalu. Kulitnya kering dan matanya cekung. Yusri tidak punya pilihan selain membawa anaknya ke pasar, mengurungnya sendirian di kontrakan petak mereka yang rawan maling jauh lebih menakutkan. Setiap botol jamu yang terjual adalah recehan yang dia kumpulkan demi selembar kertas resep dokter. Yusri sudah bertekad, subuh ini setelah seluruh dagangannya habis, dia akan membawa Sari ke puskesmas kota. Tidak peduli seberapa jauh dia harus berjalan kaki menggendong putrinya. Namun, ketenangan semua itu hancur berantakan ketika suara derap langkah sepatu bot berat mulai bergema dari lorong utama pasar. Langkah kaki itu tidak tergesa-gesa, melainkan lambat dan penuh penekanan, seolah setiap pijakannya adalah maklumat kekuasaan. Serta-merta hiruk-pikuk pasar mendadak senyap. Para pedagang sayur buru-buru menundukkan kepala, memalingkan wajah ke tanah, tak berani menatap ke depan. Dari balik kegelapan kabut muncullah sosok Bram Suro. Tubuhnya tinggi besar, dibalut jaket kulit hitam yang menebarkan bau keringat dan minuman keras murahan. Di pipi kirinya, sebuah parut panjang melintang dari pelipis hingga ke rahang, saksi bisu dari puluhan nyawa yang pernah dia habisi di jalanan. Bram tidak datang sendiri. Di belakangnya, 3 orang anak buahnya berjalan dengan lagak pongah, masing-masing menenteng parang panjang yang bilanya sengaja diseret di atas lantai semen, menciptakan suara gesekan besi yang memilukan telinga. Bram berhenti tepat di warung Yusri. Matanya yang merah dan teler menatap sinis ke arah botol-botol jamu yang tertata rapi. "Mana uang keamananmu, Sri? Sudah 3 minggu kau hanya memberi janji-janji busuk," bentak Bram. Suaranya yang berat mengguntur, membuat debu-debu di langit-langit warung berjatuhan. Yusri tersentak. Dia langsung turun dari amben, menjatuhkan dirinya di atas tanah yang becek oleh sisa air hujan. Kedua tangannya gemetar,
mencoba meraih ujung celana jeans kotor milik Bram. Oh ampun Cak Bram, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Demi Gusti, uang saya benar-benar habis untuk membelikan obat sari. Anak saya sedang sakit keras, Cak. Ratap Yusri dengan suara serak. Air matanya bercampur dengan debu tanah pasar. Bram tidak peduli. Baginya, air mata adalah tanda kelemahan yang menggelikan. Dengan satu sentakan kasar, dia menarik kakinya, membuat Yusri tersungkur ke depan. Aku tidak butuh cerita sedihmu, Sri. Semua orang di pasar ini punya masalah. Kalau kau tidak bisa bayar, kau tidak boleh jualan di sini. Sembari berkata demikian, kaki besar Bram yang dibalut sepatu boot menghantam bakul jamu milik Yusri. Botol-botol kaca itu pecah berderai. Cairan jamu kuning, coklat, dan hijau rempah langsung menguar, berbaur dengan aroma darah dari telapak tangan Yusri yang teriris pecahan kaca saat dia mencoba menyelamatkan botol-botolnya. Mendengar keributan itu, Sari terbangun. Bocah itu menangis histeris, memanggil ibunya dengan suara yang lemah. Melihat anaknya ketakutan, naluri seorang ibu membuat Yusri bangkit. Dia mencoba memeluk Sari, namun salah satu anak buah Bram mencengkram rambutnya dari belakang dan membanting tubuh kurus itu ke tiang warung. Kepala Yusri membentur kayu keras, membuatnya pening dan pandangannya mengabur. Bram tersenyum licik. Dari saku jaketnya, dia mengeluarkan sebuah korek api gas. Dengan sekali petikan, api kecil menyala, memantulkan bayangan iblis di sepasang matanya. Tanpa belas kasihan, Bram melemparkan korek api itu ke atas tumpukan kain minyak dan jerami kering yang digunakan Yusri untuk menyalakan tungku jamu. Dalam hitungan detik, api berkobar. Warung yang terbuat dari kayu tua dan tripleks kering itu menjadi bahan bakar yang sempurna. Lidah-lidah api menjilat ke atas, merambat ke atap, dan mengurung bagian dalam warung, tempat Sari terbaring. Ibu, panas bu. Jerit Sari dari dalam kepungan api. Suaranya begitu melengking, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Namun, tak ada satupun pedagang pasar yang berani bergerak membantu. Mereka hanya bisa menonton dari kejauhan dengan tubuh gemetar ketakutan. Yusri menjerit histeris. Dengan sisa tenaganya, dia mencoba menerjang masuk ke dalam kobaran api untuk menyelamatkan putrinya. Namun, setiap kali dia mencoba bangkit, hantaman demi hantaman dari balok kayu dan tendangan sepatu bot anak buah Bram kembali menjatuhkannya. Mereka memukuli Yusri tanpa ampun, mematahkan tulang rusuknya, menyobek kulit wajahnya, hingga wanita itu terkapar bersimbah darah. Tak mampu lagi menggerakkan anggota tubuhnya. Bram Suro berdiri di depan warung yang kini telah menjelma menjadi api unggun raksasa. Di dalam sana, jeritan Sari perlahan-lahan melemah, berubah menjadi rintihan, sebelum akhirnya senyap sama sekali, digantikan oleh suara gemeretak kayu yang terbakar habis. Ayo pergi, biarkan pelacur tua ini mati bersama abunya, kata Bram dingin. Dia membalikan badan, melangkah pergi meninggalkan lokasi sambil tertawa berdeka-deka bersama komplotannya. Mereka meninggalkan Yusri yang terbaring sekarat di atas tanah, menatap dengan mata bengkak ke arah kobaran api yang telah melahap habis seluruh dunianya. Rasa sakit fisik yang mendera tubuh Yusri seolah menguap, digantikan oleh kekosongan jiwa yang teramat dalam. Di dalam dadanya, detak jantungnya kini tidak lagi dipompa oleh darah,
melainkan oleh bara dendam yang membakar habis sisa kemanusiaannya. Ketika api di pasar Randu Alas mulai padam dan menyisakan tumpukan arang serta jasad kosong yang tak lagi berbentuk, Yusri merangkak. Dia merangkak menggunakan kedua siku dan lututnya yang terluka parah, meninggalkan pasar yang mulai sepi karena orang-orang ketakutan. Tujuannya hanya satu, hutan larangan, sebuah kawasan hutan lindung di kaki gunung yang diselimuti mitos pesugihan dan santet kuno, tempat yang bahkan para pemburu paling berani pun enggan menginjakan kaki. Malam itu adalah malam suro, tepat saat bulan mati. Langit hitam pekat tanpa ada setitik pun cahaya bintang. Suasana hutan begitu mencekam. Angin malam yang biasanya menderu di antara dedaunan mendadak berhenti, menciptakan keheningan yang mati dan menekan, seolah-olah alam semesta sedang menahan nafas menyaksikan kedatangan sebuah kutukan. Di tengah hutan itu, tersembunyi di balik semak belukar berduri dan pohon beringin raksasa, terdapat sebuah makam kuno tak bernama. Itu adalah makam leluhurnya, seorang dukun ilmu hitam garis keras dari pedalaman Jawa Timur yang pada zaman kolonial dihukum mati dengan cara dipenggal dan tubuhnya dikubur terpisah agar tidak bisa bangkit kembali. Yusri tahu betul silsilah berdarah itu. Selama hidupnya, dia berusaha keras menyangkal darah hitam yang mengalir di tubuhnya dengan memilih jalan hidup jujur sebagai penjual jamu. Namun kini, setelah dunia merenggut putrinya, dia dengan sukarela memeluk kegelapan tersebut. Dengan kuku-kukunya yang pecah dan berdarah, Yusri mulai menggali tanah di depan batu nisan yang sudah berlumut. Dia tidak merasakan perih sedikit pun ketika pecahan batu dan akar pohon menyobek jarinya. Air matanya telah mengering, digantikan oleh tatapan mata yang kosong namun mematikan. Setelah menggali sedalam setengah meter, jemarinya menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah kendi dari tanah liat tua yang dibalut kain mori hitam yang telah membusuk. Yusri mengangkat kendi itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Di dalam kendi tersebut tersimpan minyak mistis dan gulungan daun lontar kering yang berisi rahasia tertinggi keluarganya. Ajian Rawa Rontek, ilmu hitam kuno yang paling ditakuti, sebuah mantra pemutus kutukan kematian yang mampu mengubah pemiliknya menjadi makhluk abadi yang tak bisa dihancurkan selama raganya menyentuh tanah bumi. Dia membuka sumbat kendi. Bau busuk yang luar biasa, campuran antara bangkai, belerang, dan darah murni, langsung menusuk hidung. Mengikuti instruksi terlarang yang tertulis di dalam kepalanya melalui bisikan-bisikan gaib leluhur, Yusri mulai meracik jamu terakhirnya. Kali ini bukan rempah-rempah yang dia gunakan. Dia memasukkan segenggam tanah kuburan dari makam tersebut, meneteskan darah segar dari urat nadi pergelangan tangannya sendiri, dan mencampurkannya dengan empedu kobra hitam yang dia temukan merayap di dekat batu nisan. Sambil duduk bersila menantang kegelapan, Yusri mulai merapalkan mantra gulu-gulu dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya tidak lagi terdengar seperti suara wanita parubaya, melainkan serak, berat, dan bergaung. Seolah ada ribuan makhluk gaib yang ikut melafalkannya dari dalam tanah. Niatin son namata aciku si Rawa Rontek, pripatku dadi petengit jagat, ketiku dadi cerite bumi, selama neroko iki nyida bumi,
ora bakal sirna dening geni, ora bakal lacur dening wesi. Nyawaku siji, nyawane bumi. Dengan satu tarikan nafas, Yusri meneguk cairan hitam pekat berlendir itu dari kendi tanah liat hingga habis tak bersisa. Seketika itu juga selembar kilat raksasa menyambar tepat di atas pohon beringin, membelah langit malam dengan cahaya putih yang membutakan. Namun anehnya, tidak ada suara guru yang mengikuti. Sunyi yang mengerikan. Tubuh Yusri mendadak kaku. Dia jatuh telentang di atas tanah kuburan. Matanya membelalak lebar. Dari balik pori-pori kulitnya keluar cairan hitam seperti minyak pekat yang berbau belerang. Suara gemeretak tulang terdengar bersaut-sautan di dalam kegelapan hutan. Tulang rusuknya yang patah menyusun kembali posisinya. Sendi-sendinya yang lepas bergeser dan mengunci dengan paksa. Rasa sakitnya luar biasa, seolah tubuhnya sedang dicabik-cabik oleh ribuan tangan tak terlihat. Namun Yusri tidak berteriak. Dia justru tersenyum gila. Perlahan, detak jantung di dadanya melambat hingga akhirnya berhenti sepenuhnya. Nafasnya terhenti. Secara medis dia telah mati. Namun dari bawah tanah tempat dia berbaring, sebuah energi dingin merambat masuk ke dalam tulang belakangnya. Kulitnya yang semula pucat dan keriput berubah mengeras, bersisik halus dan berwarna gelap, menyerupai kulit pohon tua yang telah memfosil. Ketika dia membuka sepasang matanya, bagian putih matanya telah lenyap total, digantikan oleh warna hitam legam yang pekat, memantulkan kekosongan abadi dari dasar neraka. Yusri bangkit berdiri. Dia tidak lagi merasakan dingin, tidak lagi merasakan lapar, dan tidak lagi merasakan lelah. Ajian rawa rontek telah menyatu dengan jiwanya yang hancur. Janda penjual jamu itu telah mati, dan kini yang tersisa hanyalah sesosok jagat abadi yang siap menuntut balas. Kehidupan di pasar Randu Alas berputar seperti biasa, seolah-olah tragedi kebakaran yang menewaskan seorang anak kecil seminggu yang lalu hanyalah angin lalu yang tak perlu diingat. Bram Suro dan komplotannya masih berjalan angkuh, memerah setiap keringat para pedagang dengan ancaman parang mereka. Namun, subuh itu ada yang berbeda dengan atmosfer pasar. Kabut yang turun dari perbukitan tidak lagi berwarna putih bersih, melainkan abu-abu pekat yang menggantung rendah di atas atap los pasar. Udara tidak hanya dingin, tetapi juga berbau harum bunga melati yang sangat menyengat. Harum yang saking pekatnya membuat beberapa pedagang merasa mual dan pusing. Dan di balik keanehan itu, sebuah bau amis darah yang samar mulai tercium. Suara itu terdengar samar dari arah lorong belakang yang gelap gulita. Suara benturan kaca yang berirama konstan sangat akrab di telinga para pedagang tua. Itu adalah suara botol-botol jamu yang saling beradu di dalam bakul gendong. Dari dalam kegelapan kabut, sesosok wanita berjalan perlahan. Langkah kakinya tidak bersuara karena dia tidak mengenakan alas kaki. Kulit kakinya yang bersentuhan langsung dengan tanah pasar tampak hitam dan keras. Dia mengenakan kebaya lurik yang sama dengan yang dipakainya saat malam kebakaran. Kini dalam kondisi koyak rabak, compang-camping, dan dipenuhi noda darah kering yang telah menghitam. Di punggungnya
terikat sebuah bakul bambu berisi deretan botol kaca penuh cairan. Itu Yusri. Wajahnya pucat pasi, kaku tanpa ekspresi, bagai topeng mayat. Matanya yang hitam legam menatap lurus ke depan, tidak berkedip sama sekali. Para pedagang yang melihatnya langsung membeku. Beberapa di antaranya berbisik ketakutan, mengira mereka sedang melihat hantu penunggu pasar yang menuntut balas. Namun Yusri tidak memerdulikan mereka. Sasarannya malam ini sangat spesifik. Malam semakin larut ketika Joko, orang kanan kepercayaan Bram Suro yang terkenal paling sadis, berjalan semboyongan menembusi lorong sempit di belakang los daging. Dia baru saja menghabiskan 3 botol ciu dan berniat pulang ke rumah kontrakannya. Jalannya tidak stabil, sekali tubuhnya menghantam dinding bata. Langkah Joko berhenti ketika hidungnya mencium bau busuk bangkai yang amat menyengat, merusak aroma alkohol di mulutnya. Dia mendongak, dan di sana, tepat di bawah remah-remah lampu jalan yang berkedip, berdiri Yusri. Sri bajingan, kau belum mati? Racau Joko, matanya yang merah, mencoba fokus menatap sosok di depannya. Yusri tidak menjawab. Dia menurunkan bakul jamunya dengan gerakan lambat yang mekanis. Dari dalam bakul, dia mengambil sebuah gelas kaca tebal, menuangkan cairan merah pekat yang kental dari salah satu botol besar, lalu mengulurkannya kepada Joko. Cairan itu mengepulkan nasab tipis yang berbau besi berkarat, darah murni. Jamu penawar dosa, Cak, bisik Yusri. Suaranya terdengar ganda, seolah ada suara lain yang berbisik bersamaan dari balik tenggorokannya. Joko yang dipengaruhi alkohol dan keangkuhannya sebagai preman tak kenal takut, justru tertawa mengejek. Dia merasa terhina ditantang oleh seorang janda tua yang seminggu lalu dia pukuli hingga sekarat. "Tua bangga gila, kau mau meracuniku, ha?" bentak Joko. Dengan cepat, dia mencabut belati berburu yang terselip di pinggangnya. Tanpa peringatan, Joko menerjang maju dan menghujamkan belati itu tepat ke perut Yusri. Pisau itu masuk hingga ke gagangnya. Joko menyeringai puas, namun seringai itu langsung membeku ketika dia menyadari sesuatu yang tidak beres. Yusri tidak mengerang sakit, tidak ada darah merah yang mengalir dari lukanya. Yang keluar hanyalah cairan hitam pekat berlendir yang dingin seperti es. Wajah wanita itu tetap datar, matanya yang hitam legam menatap Joko dengan kekosongan yang mengerikan. Sebelum Joko sempat menarik pisaunya kembali, tangan kanan Yusri bergerak secepat kilat. Jari-jarinya yang keras seperti cakar besi mencengkram rahang bawah Joko. Kekuatan cengkraman itu luar biasa, sama sekali tidak masuk akal untuk ukuran wanita tua. Suara tulang rahang Joko yang retak dan hancur bergema di lorong sepi itu. Joko mencoba menjerit, namun yang keluar hanyalah erangan tertahan karena mulutnya tidak bisa lagi digerakkan. Yusri menarik tubuh Joko mendekat, lalu berbisik tepat di telinganya yang gemetar. "Anakku terbakar panas, Cak. Sekarang giliranmu merasakan dinginnya kuburan." Subuh berikutnya, pasar Randu Alas digemparkan oleh penemuan yang mengerikan. Di los pemotongan daging sapi, jasad Joko ditemukan tergantung terbalik pada pengait besi besar. Kondisinya sangat ngeri. Seluruh kulit tubuhnya telah dikuliti dengan rapi
dari batas leher hingga mata kaki. Organ-organ dalamnya, jantung, paru-paru, dan usus dikeluarkan dari rongga dadanya dan ditata dengan sangat presisi di atas meja jagal beton di bawahnya. Persis seperti cara para pedagang memajang jeroan hewan sembelihan. Di samping tumpukan organ itu berdiri sebuah gelas kaca kosong milik penjual jamu. Berita kematian Joko menyebar seperti api yang ditiup angin kencang, mengubah atmosfer pasar Andualas menjadi neraka paranoia. Ketakutan massal melanda kelompok preman binaan Bram Suro. Ditambah lagi, dalam 2 hari berturut-turut setelah kematian Joko, 2 orang anak buah Bram kembali ditemukan tewas dengan kondisi yang tak kalah mengerikan. Satu ditemukan di dalam sumur tua pasar dengan seluruh tulang tangannya yang hancur menjadi bubuk, dan yang lain ditemukan di pembuangan sampah dengan kepala yang telah digiling rata, seolah-olah dihancurkan menggunakan alu dan lumpang batu raksasa yang biasa digunakan untuk menumbuk jamu tradisional. Bram Suro yang biasanya garang kini tidak pernah lagi terlihat berjalan-jalan di pasar. Dia mengurung diri di markas besarnya, sebuah rumah tua berpagar besi tinggi di pinggir hutan dekat pasar. Malam itu, Bram mengumpulkan seluruh sisa anak buahnya yang berjumlah 12 orang. Semuanya berjaga-jaga dengan tingkat kewaspadaan penuh. Rumah itu dikunci rapat dari dalam. Pintu-pintu dibarikade dengan balok kayu dan jendela-jendela ditutup papan tebal. Di dalam ruangan tengah yang remang-remang, 12 preman itu berdiri memegang parang, kapak, dan 3 diantaranya memegang senapan angin yang telah dimodifikasi menjadi senjata api berpeluru tajam. Bram sendiri duduk di kursi besar, wajahnya pucat dan keringat dingin bercucuran. Tangan kanannya tak henti-hentinya meremas sebuah jimat kulit harimau yang melingkar di lehernya. Jimat dari dukun sakti yang diklaim bisa membuatnya kebal dari segala jenis senjata tajam dan sihir. Tepat pada tengah malam, lampu-lampu di dalam rumah tiba-tiba berkedip sekilas sebelum akhirnya padam total. Kegelapan gulita langsung menyelimuti ruangan. Di tengah keheningan yang mencekam, suara itu kembali terdengar dari halaman depan. "Dia datang! Sialan! Dia benar-benar datang!" teriak salah seorang anak buah Bram dengan suara histeris. Tangannya gemetar hebat hingga parang yang dipegangnya beradu dengan lantai. Pintu depan rumah yang dibarikade balok kayu tebal hancur berantakan seketika. Serpian kayu berterbangan ke segala arah. Di ambang pintu yang hancur berdiri Yusri di tengah siraman cahaya kilat dari luar. Angin malam bertiup kencang, membuat rambutnya yang panjang dan acak-acakan melambai-lambai misterius. "Tembak! Tembak dia sampai mati! Jangan biarkan dia mendekat!" jerit Bram Suro. Suaranya melengking tinggi, kehilangan seluruh wibawanya sebagai raja preman. Mendengar perintah itu, 3 anak buahnya yang memegang senapan langsung menarik pelatuk. Kilatan cahaya keluar dari moncong senjata. Peluru-peluru tajam melesat menembus kegelapan dan bersarang tepat di dada serta dahi Yusri. Tak hanya itu, preman-preman lain yang memegang parang ikut merangsek maju dengan membabi buta, mengayunkan bilah besi tajam itu ke tubuh Yusri. Tebas, kebaya lurik yang dikenakannya robek total, memperlihatkan kulit hitam keras di bawahnya yang kini ternganga oleh puluhan luka bacok yang dalam. Cairan hitam pekat berbau belerang memancar keluar, membasahi lantai ruang tamu.
Tubuh Yusri sempat terhuyung ke belakang akibat dorongan hantaman peluru dan tebasan parang. Preman-preman itu tersenyum lega, mengira monster itu akhirnya tumbang. Namun, kebahagiaan mereka hanya bertahan beberapa detik. Yusri kembali menegakkan tubuhnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan pemandangan yang sangat mengerikan melampaui batas nalar manusia pun dimulai. From dalam luka-luka robek di tubuhnya keluar kepulan asap hitam pekat. Suara mengerikan daging yang menjahit dirinya sendiri terdengar jelas di keheningan ruangan. Otot-otot yang terputus bergerak sendiri seperti cacing-cacing lapar, saling bertautan dan menutup luka dalam hitungan detik. Lebih mengerikan lagi, 3 peluru tajam yang tertanam di dahi dan dadanya perlahan-lahan terdorong keluar oleh pertumbuhan daging baru. Satu persatu peluru itu jatuh dan berdenting di atas lantai semen. Luka bekas peluru di dahinya menutup sempurna, menyisakan kulit hitam keras tanpa cacat. Seluruh preman di ruangan itu terperangah. Wajah mereka memutih bagai kertas. Senjata-senjata di tangan mereka mendadak terasa seringan, kapas, dan tak berguna. Mereka baru menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi manusia, melainkan perwujudan kutukan bumi yang abadi. Yusri menatap mereka dengan sepasang mata hitam legamnya yang pekat. Dia melangkah setapak demi setapak masuk ke dalam ruangan. Setiap pijakan kaki telanjangnya meninggalkan bekas tanah kuburan hitam di lantai. Peluru dan besi tidak bisa membunuhku karena bumi telah mengikat nyawaku, bisik Yusri. Suaranya bergaung dari sudut-sudut ruangan, meruntuhkan sisa-sisa mental dan keberanian yang dimiliki oleh komplotan preman tersebut. Tapi malam ini, bumi akan sangat senang meminum darah kalian semua. Malam pembalasan dendam itu mencapai puncaknya bersamaan dengan pecahnya badai petir yang dahsyat di atas langit randu alas. Suara guruh berdentum bertubi-tubi menggetarkan fondasi rumah tua yang kini telah berubah menjadi ladang pembantaian. Setelah menyaksikan kemampuan regenerasi gaib Yusri, moral komplotan preman itu runtuh sepenuhnya. Mereka tidak lagi berpikir untuk melawan. Pikiran mereka dikuasai oleh satu insting purba, melarikan diri. Namun, melarikan diri dari pemilik ajian rawa rontek di atas tanah adalah kemustahilan. Yusri bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, melesat di antara kegelapan seperti bayangan hitam yang mematikan. Jeritan histeris meminta ampun menggema di setiap sudut rumah. Namun, jeritan-jeritan itu tak pernah berlangsung lama, selalu diputus oleh suara gemeretak tulang yang patah atau robeknya daging. Satu preman mencoba melompat keluar jendela, namun sebelum kakinya menyentuh tanah, tangan Yusri telah mencengkram kaki kirinya, membanting tubuhnya ke lantai beton hingga hancur. Yang lain mencoba bersembunyi di kamar mandi, namun Yusri menjebol pintu kayu tebal itu dengan sekali pukulan tangan kosong, lalu mencabut lengan kanan preman tersebut dari persendiannya, seolah mencabut ranting pohon yang rapuh. Lantai rumah kini telah banjir oleh darah merah yang hangat, kontras dengan cairan hitam dingin yang menetes dari tubuh Yusri. Hingga akhirnya badai di luar mereda, menyisakan rintik hujan dan suasana di dalam rumah kembali sunyi. Hanya ada satu suara yang tersisa, suara nafas memburu dan tangisan ketakutan dari sudut kamar paling belakang. Bram Suro bersandar di dinding sudut kamar,
Tubuhnya yang kekar bergetar hebat. Celana jeansnya basah kuyup. Bukan karena air hujan, melainkan karena air kencingnya sendiri yang keluar akibat rasa takutnya teramat sangat. Di tangannya, dia menggenggam erat azimat kulit harimau, merapalkan segala macam doa dan mantra keselamatan yang dia ketahui. Pintu kamar perlahan terbuka. Yusri melangkah masuk dengan tenang. Di tangan kanannya, dia menyeret sebuah alu batu, batang bambu hitam besar seberat 10 kilogram yang biasa digunakan pedagang jamu untuk menumbuk akar-akaran keras di atas lumpang bila batu itu berlumuran darah segar yang kental. Kowe wis jupo nyawane anakku. Saiki bumi ora bakal nampa nyawamu sadurunge tak cacat dadi sego kucing. Mendengar suara paro Yusri, Bram mengangkat azimatnya tinggi-tinggi ke depan wajah wanita itu. Pergi kau setan! Aku kebal. Aku punya jimat macan kumbang. Kau tidak bisa menyentuhku. Teriak Bram histeris. Yusri berhenti tepat di depan Bram. Dia menatap azimat itu dengan mata hitam legamnya. Seketika itu juga, tanpa ada api yang menyentuhnya, jimat kulit harimau di tangan Bram mendadak mengeluarkan asap putih panas. Kain dan kulit jimat itu membara, membakar telapak tangan Bram hingga kulitnya mengelupas. Bram menjerit kesakitan, terpaksa menjatuhkan azimat sakti yang kini telah berubah menjadi tumpukan abu hitam tak berguna di atas lantai. Ilmu hitam kuno rawa rontek yang lahir dari penderitaan murni seorang ibu jauh lebih kuat dan murni daripada jimat murahan manapun di dunia ini. Yusri mencengkram leher Bram dengan tangan kirinya, mengangkat tubuh sang raja preman ke udara dengan sangat mudah. Bram mencengkram pergelangan tangan Yusri, mencoba melepaskan diri, namun rasanya seperti mencoba menggeser tiang besi yang tertanam dalam di dasar bumi. Yusri tidak ingin membunuh Bram dengan cepat. Itu terlalu mudah bagi seorang bajingan yang telah memanggang anaknya hidup-hidup. Dia membanting tubuh Bram ke atas lantai tanah di halaman belakang rumah yang basah oleh hujan. Sebelum Bram sempat merangkak bangun, Yusri mengangkat talu batu besarnya tinggi-tinggi. Hantaman pertama mendarat tepat di lutut kanan Bram. Suara tempurung lutut yang pecah berderai terdengar sangat jelas, diikuti oleh jeritan melengking dari mulut Bram yang membuat burung-burung malam berterbangan dari pohon. Ampun Sri, ampun, aku hilaf. Ratap Bram dengan air mata dan liur yang mengalir deras. Hantaman kedua menghancurkan lutut kirinya. Yusri tidak memperdulikan ratapan itu. Setiap kali alu batu itu diangkat, di dalam kepalanya selalu terngiang suara jeritan Sari saat warung mereka dibakar. Bu, panas bu. Secara metodis dan dingin, Yusri terus mengayunkan alu batu tersebut. Dia menghancurkan siku kanan, lalu siku kiri Bram, memastikan setiap persendian di tubuh pria itu hancur total, hingga Bram tidak lagi mampu menggerakkan raga kasarnya. Bram dipaksa merasakan setiap detik penderitaan yang luar biasa ngeri. Sekarat di atas tanah basah yang perlahan-lahan menghisap darahnya. Setelah setengah jam penyiksaan yang lambat dan mengerikan itu, Bram Suro tidak lagi menyerupai manusia. Nafasnya tinggal satu-satu. Kesadarannya berada di ambang kematian. Yusri berdiri di atas tubuh ringsek itu, menatapnya untuk terakhir kali. Dia mengangkat talu batu itu tinggi-tinggi dengan kedua tangannya
lalu menghantamkannya dengan kekuatan penuh tepat ke arah kepala Bram Suro. Kepala sang Raja Preman hancur total, mengakhiri rezim teror yang selama ini mencengkram pasar Randu Alas. Ketika fajar subuh mulai menyingsing dan kabut abu-abu perlahan-lahan menipis di langit timur, pasar Randu Alas kembali terbangun dalam kedamaian yang aneh. Rezim preman telah musnah dalam satu malam berdarah. Yusri sang janda penjual jamu berjalan kembali menuju hutan larangan, menggendong bakulnya yang kini telah kosong dari dendam. Raganya mungkin akan terus berjalan melintasi zaman sebagai pelindung gaib yang abadi bagi orang-orang kecil di pasar subuh. Sebuah legenda ngeri tentang keadilan yang lahir dari rahim ilmu hitam Rawa